Shalom. Firman Tuhan hari ini dengan tema Laskar Kristus. Dengan kata lain, tentara Allah. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berbicara masalah tentara, saudara. Ini mengingatkan saya berapa puluh tahun yang lalu di saat saya masih sekolah di kelas 1 SMA. Dulu dari Kabupaten Cilacap, bupatinya mengadakan lomba, saudara, yaitu lomba napak tilas. Napak tilas itu ada lombanya, kita menyusuri tapak-tapak zaman perjuangan dulu, waktu berjuang itu lewatnya lewat situ. Nah, kita semuanya 10 orang, satu tim. Di dalam perjalanan itu kira-kira 120 kilo lebih, saudara. Kita jadi berangkat dari jam 5 pagi subuh sampai malam baru selesai sampai ke daerah Cilacap, saudara. Nah, di dalam perjalanan ini kita menyusuri dari gunung turun ke bawah, terus ke perkampungan, ke pedesaan, kita lewatin sawah, lewatin kali. Berapa kali melewati kali besar, saudara. Bahkan ada kali yang dalam, satu dada. Dan kita lewati semua. Dan kita pakai seragam seperti tentara persis. Sepatu tentara, seragam tentara, kita bawa ransel juga, saudara. Jadi semua kita lakukan seperti yang tentara lakukan. Jadi kita harus menjiwai benar-benar seperti tentara, saudara. Prinsipnya kita harus kuat. Kita harus bisa sampai ke tujuan. Dan di dalam perjalanan itu ada teman kita satu tiba-tiba lemes dia, saudara. Dan kita pegang kanan kiri tangannya, kita berjalan terus. Kita katakan, kamu harus kuat, yuk kita kuat, kita jalan terus. Dia lemas, saudara. Nah, tiba-tiba ada seorang petani yang memberikan nasi. Ini coba mas, makan dulu katanya. Dikasih nasi, dibungkus pakai daun, nasi dengan ikan asin. Lalu kita kasih ke teman kita, yuk kamu makan. Nah, teman kita makan. Begitu selesai makan dan minum, puji Tuhan dia segar lagi, jadi kuat lagi, saudara. Nah, kita menjadi tim yang militan, yang solid, saudara. Kita puji Tuhan sampai ke tujuan, ke daerah Cilacap dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan kita menjadi juara kedua. Nah, begitu halnya dengan kita, saudara, sebagai umat Tuhan. Demikian pula kita ini adalah sebagai prajurit Allah, yaitu Laskar Kristus. Kristus adalah komandan kita. Kita memiliki misi, saudara. Apa misinya? Yaitu kasih. Kasih yang membawa keselamatan buat umat-umat yang ada di dunia ini, saudara. Contohnya, di saat kita di gereja, saudara, Tuhan pakai gembala kita sebagai pemimpin kita. Nah, kita sebagai bawahannya, kita harus tunduk kepada pimpinan kita, kepada gembala kita. Kita harus ada kesatuan hati, kita harus menjadi tim unity. Kita tidak memikirkan buat kepentingan pribadi sendiri, saudara. Tapi kita memikirkan untuk kepentingan bersama. Supaya misi kita terjadi. Semua rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita melakukannya dengan penuh kasih. Karena kasih adalah mengalahkan segalanya, saudara. Kalau kita mungkin di dalam keluarga, Tuhan pakai suami sebagai pimpinannya. Kalau kita di dalam kantor, di dalam pekerjaan, bosnya yang sebagai pimpinannya, jadi komandannya di dalam kantor itu. Harus ada kesepakatan, saudara. Kalau tidak ada kesepakatan, maka ada celah, ada perpecahan, maka misi itu tidak akan terjadi, saudara.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar. Kita melakukan seperti Kristus lakukan. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa yang di dalam Kristus Yesus? Apa saudara? Pikiran dan perasaan, yaitu kasih. Kita harus memiliki kasih Kristus. Yang tadi saya katakan, karena kasih adalah mengalahkan segalanya. Mari saudara, kita lakukan kasih Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersumber rancangan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.